saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dan saya dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika berinternet. Apa sih etika berinternet itu dan apakah penting nggak sih etika saat berinternet itu? Nah, di sini aku akan menjelaskan pengertian etika berinternet. Nah, etika berinternet atau yang biasa disebut netiquette atau network etiquette ya adalah kumpulan atau aturan atau norma yang mengatur bagaimana seseorang harus berperilaku dalam dunia maya. Nah, sama seperti dalam kehidupan sehari-hari. Di dunia digital kita juga harus bersikap jujur, sopan, ramah, serta komunikasi dengan jelas dan mudah yang dipahami. Nah, etika berinternet itu juga mencakup berbagai aspek, mulai dari cara kita berkomunikasi, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan hingga bagaimana kita menjaga keamanan dalam menggunakan internet dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini. Nah, interaksi digital sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun hingga bisnis. Bahkan juga hiburan-hiburan saat ini. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menerapkan etika dalam dunia digital ini. Nah, lalu kenapa etika berinternet itu penting? Nah, dalam kehidupan nyata, kita juga punya aturan norma yang harus kita patuhi supaya hubungan sosial berjalan dengan baik. Begitu juga di dunia maya. Nah, berikut ada beberapa alasan nih kenapa etika berinternet itu sangat penting. Nah, yang pertama itu ada menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna internet lainnya. Nah, kayak internet kan ada ruang publik yang dihuni oleh banyak orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, baik perilaku. Nah, kalau semua orang berperilaku baik, internet akan menjadi tempat yang lebih baik, yaitu agar semua orang merasa nyaman dan aman saat ketika menggunakan internet. Nah, terus juga tanpa etika, internet bisa menjadi tempat yang paling toksik dan banyaknya hate speech, cyberbullying, dan penyebaran berita palsu. Nah, lalu yang kedua itu ada pengembangan budaya digital yang positif. Nah, dengan kita menerapkan etika yang baik, kita bisa nih membangun komunitas digital yang positif dan saling menghargai. Nah, budaya digital yang sehat akan menciptakan juga nih lingkungan online yang mendukung inovatif dan kreativitas lainnya. Nah, lalu yang ketiga itu ada meningkatkan kualitas interaksi di dunia maya. Nah, seperti kalau misalnya kita interaksi di internet dilakukan dengan baik, nah hasilnya kayak lebih produktif dan bermanfaat juga nih bagi kita. Nah, lalu juga komunikasi yang efektif akan mempermudah kolaborasi dalam berbagai aspek seperti pendidikan, pekerjaan, dan bahkan bisnis. Nah, lalu yang keempat itu ada mencegah penyebaran informasi palsu atau biasa disebut dengan hoax. Nah, etika berinternet juga mendorong kita untuk lebih kritis dalam menyebarkan informasi sehingga kita bisa mengurangi nih dampak hoax tersebut yang sebar-sebar. Nah, hoax yang tersebar juga dapat menimbulkan kepanikan dan perpecahan di masyarakat, ya kan? Banyak yang terjadi tuh. Nah, lalu yang kelima itu ada melindungi diri dari ancaman digital. Nah, dengan menerapkan etika berinternet yang baik, kita juga bisa nih lebih waspada terhadap ancaman seperti penipuan online, pencurian data pribadi, hingga cybercrime lainnya. Nah, lalu ada aspek-aspek etika berinternet. Apa sih aspek-aspek itu? Nah, etika berinternet terdiri dari beberapa aspek penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu dari aspek komunikasi. Nah, yaitu kita harus menggunakan bahasa yang sopan dalam berkomunikasi. Yaitu yang kedua lalu ada yang menghindari ujaran kebencian kayak bullying atau provokasi gitu. Nah, lalu juga jangan menyebarkan hoax atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Kita harus memastikan dulu nih apakah berita itu jelas atau enggak. Jadi jangan asal main sebar-sebar saja. Nah, lalu jangan melakukan flaming atau memprovokasikan perdebatan yang tidak sehat. Nah, jadi kita harus berhati-hati dalam memilih kata-kata karena komunikasi online seringkali dapat disalahartikan. Nah, yang kedua itu ada aspek privasi.
Jangan asal menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Nah, jadi kita tidak boleh nih menyebarkan informasi orang lain tanpa kita izin ke orangnya misalnya, itu juga nggak boleh. Nah, itu lalu berhati-hatilah dalam mengunggah foto atau video yang dapat membahayakan diri kita atau orang lain. Nah, lalu jangan asal klik tautan-tautan yang meminta data pribadi kita. Jadi kita harus berhati-hati ya, gak boleh asal aja. Lalu yang selanjutnya itu ada pahami pengaturan privasi di media sosial agar tidak sembarangan membagikan informasi sensitif. Lalu berhati-hati terhadap phishing atau upaya pencurian data dengan modus penipuan. Nah, lalu yang ketiga itu ada aspek keamanan. Yaitu aspek keamanan apa aja sih? Yang pertama, jangan membuka link yang mencurigakan yang bisa mengandung virus atau malware. Nah, yang lalu gunakan kata sandi yang kuat dan kata sandi yang kuat dan berbeda-beda nih untuk setiap akun. Nah, jangan mudah percaya dengan orang asing meminta data pribadi atau uang secara online. Lalu selanjutnya, gunakan two-factor authentication atau 2FH, yaitu untuk menambah keamanan akun, yaitu lalu jangan sembarangan menggunakan wifi publik tanpa VPN. Nah, itu juga bisa menjadi celah bagi peretas untuk mencuri data kalian. Nah, lalu ada aspek hak cipta dan kepemilikan konten. Nah, jadi kalian jangan asal menyalin atau menggunakan karya orang lain tanpa seizin yang punya akun itu, dan juga hargai hak cipta dengan mencantumkan sumber jika membagikan konten orang lain. Nah, kalian harus menyantumkan hak cipta dari akun yang akan kalian sebar lagi. Nah, lalu jangan mengunggah atau menyebarkan software bajakan. Nah, hindari plagiat dalam karya tulis, gambar, atau video yang diunggah di internet. Nah, biar makin jelas, ada beberapa contoh etika berinternet yang bisa kita terapkan. Nah, yang pertama itu gunakan bahasa yang sopan dan santun saat kita berkomentar atau chatting di sosial media, sosial digital ataupun era yang lain juga. Nah, yaitu yang kedua ada verifikasi informasi sebelum membagikan sesuatu di media sosial. Nah, yang ketiga jangan mengunggah konten yang dapat menyinggung atau merugikan orang lain. Nah, yang keempat itu ada menghindari menyebarkan ujaran kebencian, sara atau berita hoax. Yang kelima ada jangan asal membuka atau mengklik link yang kira-kira mencurigakan. Nah, lalu yang keenam ada gunakan password yang kuat dan tidak mudah ditebak. Nah, yaitu untuk menjaga akun media sosial kita ataupun akun-akun email lainnya. Nah, lalu ada hargai privasi orang lain. Jadi jangan asal membagikan data, video, atau foto tanpa kita meminta izin kepada orang tersebut. Nah, lalu jangan melakukan doxing atau pembocoran informasi pribadi seseorang tanpa izin. Nah, lalu ada pahami dulu etika dalam online meeting, ya seperti tidak mematikan kamera tanpa alasan yang tidak memotong pembicaraan orang lain gitu. Nah, yang terakhir itu jangan asal melakukan spam atau mengirimkan pesan yang berulang yang dapat mengganggu orang lain. Kan juga banyak di sekarang kayak spam kayak misalnya pp gitu kan. Banyak tuh juga kadang juga di komentar-komentar postingan kita itu juga banyak. Nah, jadi sini aku akan menyimpulkan semuanya. Nah, etika berinternet itu bukan hanya sekedar teori, tetapi sesuatu yang harus kita praktikkan setiap hari. Nah, dengan menerapkan etika yang baik, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, nyaman, produktif. Nah, setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga norma dan nilai-nilai moral di dunia maya. Nah, jika kita semua menerapkan
etika berinternet dengan baik, maka dunia digital bisa menjadi tempat yang lebih sehat, bermanfaat, dan mendukung perkembangan teknologi yang baik. Nah, jadi yuk mulai dari diri sendiri untuk menjadi penanggung jawab pengguna internet yang lebih bertanggung jawab dalam etika berinternet ini. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.